Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan bocil ajaib dari langit. Dan ini bagian ketiga dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Beberapa saat kemudian, terlihat, kini, Luo Yinyu dan orang itu sedang menghadap Jenderal Ye. Yan Futong bertanya, kenapa Luo Yinyu memukuli orang itu? Luo Yinyu menimpali, bahwa dirinya tidak tahan lagi dengan orang itu yang mengatai dirinya, bahwa ia seorang anak haram. Lalu Yan Futong menanyai orang itu, hei kau, siapa namamu? Kenapa kau menghina nona muda? Orang itu menimpali, bahwa dirinya bernama Li Xinliang dan usianya baru 20 tahun. Mendengar itu, Yu Huzi sangat terkejut. Lalu ia menanyakan dari mana Li Xinliang berasal. Li Xinliang menjelaskan, bahwa dirinya tersesat bersama keluarganya di saat ia berumur 5 tahun. Karena itu, dirinya tidak mengetahui dari mana asalnya. Dengan riang Yu Huzi meminta Yan Futong untuk memanggil Li Xinyuan. Yu Huzi mengira bahwa Li Xinliang adalah adik dari Li Xinyuan, karena dari cerita yang dikatakan Li Xinliang, sama persis dengan masa lalu Li Xinyuan. Yan Futong mencoba mengkonfirmasi, apa benar dia adalah adik dari Jenderal Li. Yu Huzi mengiyakan, dan ia menjelaskan, bahwa itu tidak mungkin salah. Li Xinyuan sudah mencari adiknya selama bertahun-tahun, dan ini suatu keajaiban karena kita berhasil menemukannya. Di sisi Luo Yinyu, ia sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Li Xinliang, padahal sebelumnya, sistem sudah mengkonfirmasi bahwa ia bernama Dong Guoyi. Ia yakin, bahwa sistem tidak mungkin salah. Lalu Luo Yinyu bertanya pada sistem untuk mencari tahu identitas asli dari Dong Guoyi. Lalu sistem pun segera memprosesnya, mencari identitas Dong Guoyi, sedang menghitung harga, info 1 membutuhkan 100.000 poin, info 2 membutuhkan 500 poin. Melihat itu, Luo Yinyu pun dibuat kesal karenanya. Sembari mengacungkan jari tengahnya, ia bergumam, sistem sialan, dirinya baru memiliki 125.000 poin, dan sekarang, sistem memintanya 100.000 poin hanya untuk satu informasi. Mau tidak mau ia pun memilih pilihan yang kedua. Setelah pengakumulasian poin berhasil, info asli dari orang itu pun muncul, Dong Guoyi, mata-mata. Seketika itu juga, mata Luo Yinyu terbelalak karenanya. Ia tidak menyangka, bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Ye terdapat seorang mata-mata. Saat orang itu akan dibawa pergi oleh Yan Futong, Luo Yinyu menarik napas dan kemudian mengatakan, dia bukan adik Jenderal Li, Li Xinliang juga bukan namanya, nama aslinya, Dong Guoyi, dia seorang mata-mata. Mendengar itu, Yan Futong pun sangat terkejut, begitu juga dengan Dong Guoyi. Saking terkejutnya, tubuhnya lemas gemetaran, tatapannya tajam mengarah pada Luo Yinyu, giginya mengerat kesal. Sembari fokus menatap Luo Yinyu, ia berdalih membela diri. Ia mengatakan, kau menuduhku tanpa bukti. Pertama kau memukuliku dan mencoba membunuhku, lalu sekarang, kau memfitnahku. Ia juga mengatakan, bahwa, saudara Lin Xinyuan tidak akan memaafkanmu. Ia berharap, dengan mengatakan itu, orang-orang yang ada di sana yakin dengan cerita yang ia katakan sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu mendapatkan banyak poin dari keterkejutan dan ketakutan Dong Guoyi. Dengan santai, sembari menunjuk Dong Guoyi, Luo Yinyu menanyakan apakah Jenderal Ye lebih mempercayai dia apa aku. Mendengar itu, Jenderal Ye mengatakan, jika kau yakin bahwa dia seorang mata-mata, habisi dia di depanku dan aku akan mempercayaimu. Bersamaan dengan itu, Jenderal Ye melemparkan sebuah belati ke hadapan Luo Yinyu. Sontak, mendengar itu, Luo Yinyu serasa disambar petir. Wajahnya panik, keringat bercucuran, tubuhnya membatu. Dalam hati ia bergumam, bahwa dirinya belum pernah menghabisi seseorang. Dengan tatapan tajam, Jenderal Ye kembali berkata, kenapa kau terdiam seperti itu? Tadi dengan yakin dan lantangnya kau mengatakan bahwa dia seorang mata-mata. Aku hanya ingin kau membuktikannya dengan cara menghabisi dia di depanku. Apa kau yang sebenarnya berbohong? Luo Yinyu pun memberanikan diri mengambil belati itu sembari mengatakan bahwa dirinya tidak berbohong. Dengan panik, Dong Guoyi meminta Jenderal Ye untuk membawa Li Xinyuan. Ia mengatakan, bahwa dia pasti mengenali dirinya sebagai adik kandungnya. Aku bukan seorang mata-mata, namaku benar-benar Li Xinliang. Melihat belati itu yang mulai diarahkan pada dirinya, Dong Guoyi merasa tidak memiliki pilihan lain. Ia pun segera mengeluarkan kekuatannya, aura hitam mulai muncul di sekitarnya, kilatan demi kilatan aura mulai menyelimuti tangannya. Melihat itu,
Jenderal Ye mulai merasakan bahwa Luo Yinyu dalam bahaya. Ia pun segera berteleport, dan muncul di belakang Dong Guoyi dan langsung mendorong Dong Guoyi dengan kakinya sampai tubuhnya tersungkur ke lantai. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu menusukkan belatinya sembari memejamkan matanya. Saat ia membuka matanya, ia sangat terkejut melihat cairan merah yang ada di depannya. Ini adalah pertama kali baginya menghabisi seseorang dan melihat cairan merah seperti ini. Melihat Luo Yinyu yang terdiam menunduk, Jenderal Ye pun mengambil belati itu. Ia berkata, "Berapa kali kau harus ganti baju dalam sehari?" Luo Yinyu tidak menanggapi. Ia hanya terdiam sembari memperhatikan tangannya dengan wajah yang pucat. Beberapa saat kemudian, di bawah cahaya bulan yang terang, pegunungan es yang gemilang, pohon cemara menghiasi di sekitarnya. Terlihat, Luo Yinyu sedang terduduk merenung memikirkan kejadian sebelumnya. Air mata berlinang menghiasi suasana hati yang muram. Aku menghabisi seseorang, dunia ini terlalu menakutkan. Beberapa waktu berlalu, ia dikejutkan dengan suara seseorang yang sedang mencari sesuatu. Aku sudah mencarinya berjam-jam dan masih belum menemukannya. Ini sangat buruk. Jika jenderal mengetahui ini, dia pasti akan menghukumku. Terlihat, orang itu ternyata Lin Xinyuan. Ia mondar-mandir dengan obor yang menerangi jalannya. Kepanikan nampak jelas dari raut wajahnya. Nampaknya, sesuatu yang ia cari sangatlah penting baginya. Tidak lama, Luo Yinyu datang menghampirinya, sembari menyodorkan kertas di tangannya. Luo Yinyu menanyakan, apakah ini yang Jenderal Li cari? Melihat itu, Jenderal Li segera mengambil kertas itu dengan wajah yang sangat panik. Keringat yang mengalir deras membasahi mukanya. Setelah memastikan bahwa itu kertas yang ia cari, ia pun langsung membakarnya agar tidak ada yang mengetahuinya. Mencoba mengalihkan pembicaraan, Jenderal Li menanyakan, apakah Luo Yinyu sudah makan? Akan tetapi, Luo Yinyu berkata sembari mengisyaratkan tangannya yang membentuk kotak horizontal. Tentang kertas tadi, Jenderal Li segera menyela dengan wajah yang semakin panik. Apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lalu Jenderal Li pun berpamitan mencoba untuk segera pergi dari sana sembari mengatakan, bahwa Jenderal Zhou sepertinya sedang mencariku. Aku akan segera pergi ke sana. Sebelum Jenderal Li melangkah jauh, Luo Yinyu mengatakan, mungkin itu tentang adikmu. Mendengar itu, Jenderal Li berhenti. Sembari berbalik ia berkata, apa? Adik? Luo Yinyu menimpali. Iya, adik yang hilang bertahun-tahun, Li Xinliang. Mendengar itu, Jenderal Li langsung berlari pergi meninggalkan Luo Yinyu. Ia berkata, aku tidak punya adik, sepertinya ada yang terjadi, biar aku lihat ke sana. Sontak, mendengar itu, Luo Yinyu terdiam membatu. Ia sangat kebingungan, banyak pertanyaan yang bermunculan. Apa? Li Xinyuan tidak punya adik. Lalu, tadi mereka membicarakan apa? Apa yang ingin mereka lakukan? Kemudian Xin berpindah memperlihatkan Jenderal Ye, Yan Futong, dan Yu Huzi. Terlihat, Yu Huzi menyerahkan sebuah catatan yang sudah ditulis olehnya pada Jenderal Ye. Ia mengatakan bahwa semua yang terjadi hari ini sudah ia catat semua pada laporan itu. Ia mengatakan juga, setelah ia mencari beberapa informasi seputar orang yang dicurigai sebagai mata-mata, ia mendapatkan bahwa orang itu benar-benar seorang mata-mata dari keluarga Dongguo. Yu Huzi menjadi sangat penasaran dengan Luo Yinyu. Ia tidak menyangka bahwa Luo Yinyu dapat mengetahui bahwa orang itu seorang mata-mata. Bahkan, bukan itu saja, Luo Yinyu juga mengetahui nama asli dari mata-mata itu. Lalu Yu Huzi menanyakan, apakah Jenderal Ye yang memberitahu Luo Yinyu bahwa orang itu seorang mata-mata? Jenderal Ye menimpali. Ia mengatakan bahwa Luo Yinyu memiliki banyak rahasia yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Apalagi dijelaskan dengan kata-kata, dia itu sungguh di luar logika. Lalu Yu Huzi mengatakan bahwa dirinya tidak menduga ada banyak hal aneh tentang Luo Yinyu. Entah datang dari mana, ia bisa muncul begitu saja. Selain itu, kilatan-kilatan petir di tubuhnya termasuk hal yang tidak wajar. Setelah beberapa saat ia mengamati tingkah Luo Yinyu, dirinya mendapati bahwa Luo Yinyu sangat mirip dengan Jenderal Ye saat masih kecil. Kenakalannya sungguh di luar dugaan, banyak masalah yang ditimbulkan seperti Jenderal Ye waktu itu. Dengan kesal, Jenderal Ye menanyakan, dari mana Yu Huzi mengetahui masa lalunya. Yu Huzi menjelaskan bahwa dirinya tahu dari Pak Tua Zhang. Ia mengatakan bahwa waktu Jenderal Ye masih kecil, Jenderal Ye pernah menebas gunung di usia 7 tahun dan menerobos kekaisaran di usia 10 tahun. Lalu Jenderal Ye menanyakan, kenapa Pak Tua Zhang menceritakan masa lalunya pada Yu Huzi? Dengan santai Yu Huzi menimpali bahwa dirinya sangat dekat dengan Pak Tua Zhang. Mendengar itu, Jenderal Ye berkata dengan kesal dan aura intimidasi yang meluap-luap menyelimuti tubuhnya. Ia meminta Yu Huzi untuk tidak mencari tahu lebih jauh masa lalu dirinya. Yu Huzi pun mengiyakan dan ia mengakui bahwa dirinya salah.
Lalu ia memuji Luo Yinyu untuk mengalihkan pembicaraan, sekaligus menghilangkan kecanggungan antara mereka. Ia mengatakan bahwa Luo Yinyu sangat luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia benar-benar sudah di luar ekspektasi kita. Yan Futong membenarkan. Ia berkata bahwa Luo Yinyu memiliki karakter dan kemauan yang sangat luar biasa. Sesuai dugaan Yan, dia benar-benar keturunan Jenderal Ye. Mendengar itu, Jenderal Ye menghela napas. Sembari memegangi kepalanya ia berkata, "Sudah kukatakan beberapa kali, dia jatuh dari langit di tengah hutan." Dengan wajah riang Yu Huzi menimpali, kata Patua Zhang, Jenderal Ye juga jatuh dari langit. Melihat tatapan Jenderal Ye yang menajam, Yu Huzi pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengatakan masa lalunya lagi. Yan Futong berkata mengutarakan pendapatnya. Ia mengatakan, tidak akan ada yang memperdulikan dari mana asalnya Luo Yinyu, bagaimana asal-usulnya, yang kebanyakan orang pedulikan adalah sifatnya yang lucu dan imut, sehingga membesarkannya sampai mendapatkan pasangan bukanlah ide yang buruk bukan. Yu Huzi menyela, bahwa Luo Yinyu terlalu nakal, sudah banyak masalah yang anak itu lakukan. Jika dibesarkan di camp ini terus, bisa saja masalah lainnya akan anak itu timbulkan. Yan Futong dan Yu Huzi pun saling berdebat mengutarakan pendapat mereka masing-masing, pro dan kontra mereka utarakan juga. Melihat sifat kekanak-kanakan mereka berdua, Jenderal Ye menyela. Ia mengatakan bahwa dirinya mengingin Luo Yinyu menjadi penerusnya di masa mendatang, sebagai jenderal pasukan Buye. Kemudian Xin berpindah ke sisi Luo Yinyu yang baru tiba di kediamannya. Melihat cairan merah yang mengotori baju Luo Yinyu, dua pelayan itu sangat terkejut. Mereka mempertanyakan, apa yang terjadi pada Luo Yinyu, kenapa banyak cairan merah yang menempel pada bajunya. Bersamaan dengan itu, notifikasi sistem muncul, memberitahukan bahwa Luo Yinyu mendapatkan poin dari keterkejutan mereka. Setelah beberapa percakapan mengenai kekhawatiran mereka terhadap Luo Yinyu, mereka mengajak Luo Yinyu untuk membersihkan diri dan segera beristirahat setelahnya. Keesokan harinya, tepat di pagi hari yang cerah, terlihat, Yan Futong datang ke kediaman Luo Yinyu untuk menemuinya. Ia menanyakan di mana Luo Yinyu sekarang. Pelayan itu menimpali bahwa Luo Yinyu masih tertidur. Melihat wajah Yan Futong yang terlihat pucat dan kantung matanya menghitam layaknya panda, pelayan itu bertanya, apakah Yan Futong tidak tidur semalaman? Yan Futong menimpali bahwa dirinya tidak apa-apa. Ia meminta pelayan itu untuk membiarkan Luo Yinyu istirahat dan dirinya akan menunggunya sampai Luo Yinyu bangun. Bersamaan dengan itu, Luo Yinyu terbangun dan mendengar semua percakapan mereka. Dalam hati ia bergumam, kenapa Yan Futong datang mencarinya, dan bersikeras untuk menemui dirinya, apa ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Merasa penasaran, Luo Yinyu pun menghampirinya. Tidak lama dari itu, Yu Huzi tiba dan berkata, bahwa dirinya datang di waktu yang tepat. Merasa saingannya akan mendahuluinya, Yan Futong pun segera mengutarakan niatnya menemui Luo Yinyu. Ia menanyakan, apakah Luo Yinyu mau belajar berkultivasi dengan dirinya. Tidak mau kalah, Yu Huzi menyela. Ia mengatakan, sebelum belajar kultivasi, Luo Yinyu harus mempelajari teori terlebih dulu agar tidak menemukan jalan buntu ke depannya. Lalu ia mengajak Luo Yinyu untuk mengikuti dirinya. Tidak terima, Yan Futong kembali berkata, bahwa setiap tubuh manusia itu berbeda. Ia mengatakan juga, mungkin saja teori Huzi tidak cocok dengan Luo Yinyu. Pada akhirnya mereka berdua berdebat berusaha untuk mendapatkan Luo Yinyu. Mereka saling mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Melihat keributan mereka berdua, Luo Yinyu hanya menanggapi dengan senyum canggung. Dalam hati ia bergumam, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa mereka berebut ingin mengajari dirinya. Dalam pertengahan perdebatan mereka, Jenderal Ye datang menghampirinya. Tanpa basa-basi, ia langsung mengatakan bahwa biar dirinya saja yang langsung mengajari Luo Yinyu secara pribadi. Singkat cerita, kini Xin memperlihatkan Luo Yinyu yang mondar-mandir di dekat pintu. Ia bertanya-tanya apa yang akan Jenderal Ye ajarkan pada dirinya. Tidak lama, Jenderal Ye membukakan pintu. Ia menanyakan, kenapa Luo Yinyu tidak langsung masuk dan malah mondar-mandir di dekat pintu. Lalu ia pun mengangkat tubuh Luo Yinyu dan membawanya masuk ke dalam ruangannya. Beberapa saat setelah itu, Luo Yinyu mengatakan bahwa dirinya belum memutuskan untuk bergabung atau tidak dengan pemberontakan yang akan diadakan Jenderal Ye. Lalu ia meminta sedikit waktu untuk memikirkannya. Mendengar itu, Jenderal Ye sedikit kesal. Lalu ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengatakan akan mengadakan pemberontakan. Lalu ia menjelaskan bahwa hari ini dirinya akan mengajari Luo Yinyu cara berkultivasi, belajar seni perang, dan cara menghabisi lawan. Mendengar itu, Luo Yinyu menanyakan alasan Jenderal Ye mau mengajarinya. Jenderal Ye menimpali bahwa dirinya akan memberitahukannya suatu hari nanti. Jenderal Ye menambahkan, berkultivasi bukan hal buruk untuk dilakukan sekarang. Setelah mendengar itu, Luo Yinyu terhanyut dalam pikirannya. Ia membenarkan bahwa jika dirinya berkultivasi dan memperkuat inti tubuhnya,
maka akan secara otomatis paku penyegelan yang ada di tubuhnya akan melonggar dan mudah untuk dilepaskan ke depannya. Walaupun dirinya memiliki sistem yang membantunya, akan tetapi, hal itu tidak ada jaminan segelnya akan lepas dalam 3 tahun. Lalu Luo Yinyu dikejutkan dengan Jenderal Ye yang secara tiba-tiba menanyakan, jiwa di tubuh Luo Yinyu berusia lebih dari 3 tahun. Wajah Luo Yinyu pun sangat pucat mendengarnya. Bagaimana Jenderal Ye bisa mengetahui hal itu? Ia mengira bahwa selama ini dirinya berperilaku seperti orang dewasa. Lalu Luo Yinyu mencoba mencari tahu dengan mengatakan, anggur yang diminum kaisar kuno, sembari memperagakan dengan tangannya dan sedikit mengekspresikan wajah konyolnya. Dalam hatinya ia mengatakan, jika Jenderal Ye mengerti dengan arti yang ia katakan, itu sudah cukup mengkonfirmasi bahwa Jenderal Ye berasal dari dunia yang sama dengan dirinya di kehidupan sebelumnya. Namun, Jenderal Ye menanggapi perkataan Luo Yinyu dengan pertanyaan. Ia berkata, kau bahkan tahu puisi, tapi kenapa tiba-tiba mengatakan itu? Mendengar perkataan itu dari Jenderal Ye, Luo Yinyu pun terdiam seketika. Dengan tanggapan yang diberikan Jenderal Ye, itu sudah mengkonfirmasi bahwa Jenderal Ye bukan dari dunia yang sama dengan dirinya. Lalu Jenderal Ye menyentuh rambut Luo Yinyu, sehingga mengeluarkan percikan petir yang menyambar-nyambar di sekitar tangan Jenderal Ye. Lalu Jenderal Ye menjelaskan, alasan dirinya mengatakan kalau jiwa Luo Yinyu berusia lebih dari 3 tahun. Aliran darah dan energimu menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari tubuhmu. Itu menandakan, jiwa dan usia tubuhmu tidak cocok. Lalu Luo Yinyu menanyakan, seperti apa aliran darah dan energi yang dimiliki dirinya. Sembari menyentuh dahi Luo Yinyu, Jenderal Ye berkata menimpali, bukankah sudah jelas, energi yang kau miliki bertipe petir? Luo Yinyu menimpali sembari memegangi kepalanya. Ia mengatakan, kenapa Jenderal Ye tidak meninggalkan tingkah mempermainkannya? Masih banyak hal yang tidak ia mengerti. Lalu ia menanyakan, apakah jika dirinya mulai berkultivasi sekarang, apa segelnya benar-benar bisa dilepas kurang dari 3 tahun? Lalu Jenderal Ye menimpali, mungkin itu bisa, tapi akan sangat sulit. Sesuai namanya, segel kuil naga, syarat untuk membuka segelnya harus membunuh naga, dan Luo Yinyu bisa menganggapnya ada seekor naga yang menekan tubuhnya. Dalam artian, Luo Yinyu tidak bisa hidup dengan normal dan berkultivasi dengan mudah. Lalu Jenderal Ye menegaskan, dirinya tidak bisa menjamin berapa banyak segel yang bisa ia lepas ke depannya. Tapi dirinya berjanji, dalam beberapa tahun ke depan, dirinya akan berusaha membantu melepaskan segelnya. Namun dirinya tidak bisa melepas segel yang ada di kepala. Karena itu terkait dengan jiwa milik Luo Yinyu, ia menyarankan agar Luo Yinyu memperkuat jiwa miliknya, mungkin dengan hal itu segel di kepala Luo Yinyu bisa terlepas. Lalu Jenderal Ye meminta Luo Yinyu untuk menunggu sebentar. Setelah itu ia pun bergegas pergi keluar. Beberapa saat setelah itu, Jenderal Ye kembali dengan membawa panci raksasa. Lalu ia mengatakan, untuk segera bersiap melatih body tempering. Setelah panci itu disiapkan dan diisi penuh dengan air hangat, Jenderal Ye mulai menuangkan beberapa cairan yang berbeda dan beberapa kristal spiritual. Dan juga, Jenderal Ye menambahkan api abadi. Setelah itu, Jenderal Ye mulai mengaduk semua bahan itu sampai warna air itu sepenuhnya berubah. Gelembung bermunculan, asap mengepul keluar dari air itu. Lalu Jenderal Ye meminta Luo Yinyu untuk segera memulainya. Melihat warna dan aroma dari air itu, wajah Luo Yinyu pun memucat. Ia tidak yakin apakah air itu benar-benar bisa memperkuat body tempering. Merasa tidak ada pilihan selain mencobanya, Luo Yinyu segera membuka bajunya. Ia pikir Jenderal Ye memintanya untuk berendam di air itu. Melihat itu, Jenderal Ye menanyakan, apa yang akan Luo Yinyu lakukan? Lalu Jenderal Ye menjelaskan, dirinya tidak meminta Luo Yinyu untuk berendam di air itu, tapi meminta Luo Yinyu untuk meminumnya. Sontak, mendengar itu, Luo Yinyu dibuat sangat terkejut olehnya. Ia tidak menyangka, Jenderal Ye memintanya untuk meminum air yang menurutnya sangat menjijikan. Melihat Luo Yinyu yang terdiam ragu-ragu, Jenderal Ye pun segera menuangkan air dalam panci itu langsung ke mulut Luo Yinyu. Jenderal Ye menjelaskan, bahwa, fungsi dari memperkuat body tempering, adalah untuk memperkuat inti tubuh. Namun, biasanya ini dilakukan jika sudah bisa berkultivasi. Akan tetapi, untuk Luo Yinyu pengecualian, ia pikir, bahwa tubuh Luo Yinyu sangat unik karena memiliki segel di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Jenderal Ye menanyakan rasa dari air yang Luo Yinyu minum itu. Luo Yinyu menimpali, bahwa, air itu tidak memiliki rasa apapun, dan dirinya juga tidak merasa kenyang sama sekali setelah menghabiskan semuanya. Mendengar itu, Jenderal Ye pun akan membuat satu panci lagi untuk Luo Yinyu minum. Dirinya mau melihat berapa banyak ramuan yang bisa tubuh Luo Yinyu tampung. Sembari meracik ramuan, Jenderal Ye menjelaskan pengetahuan umum berkultivasi, dan meminta Luo Yinyu untuk mengingatnya. Karena hal itulah, Luo Yinyu pun segera menyiapkan buku catatan untuk menulis setiap penjelasan yang diucapkan Jenderal Ye. Setelah beberapa saat mendengar dan mencatat semua penjelasannya, Jenderal Ye meminta Luo Yinyu untuk segera meminum ramuannya lagi. Setelah beberapa waktu,
Akhirnya, tubuh Luo Yinyu mencapai batasnya. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk menghabiskan ramuannya. Beberapa saat setelah itu, mata Luo Yinyu terbuka lebar. Ia merasakan perubahan pada tubuhnya. Sel-sel dalam tubuhnya serasa terbelah dan menyatu kembali, serta hawa panas menyelimuti tubuhnya, seperti darah dalam tubuh Luo Yinyu mendidih. Lalu Jenderal Ye berkata bahwa dirinya akan mengingat berapa banyak ramuan yang bisa Luo Yinyu tampung. Untuk sisanya, ia akan membuangnya. Akan tetapi, Luo Yinyu meminta Jenderal Ye untuk jangan membuang sisa ramuannya, dan ia meminta untuk memberikannya pada Biangu. Mendengar itu, Biangu pun sangat terkejut. Tanpa lama-lama, Biangu pun langsung tancap gas melarikan diri.